kenapa anak-anak ini putus sekolah? Karena mereka banyak membantu orang tua. Fenomena yang memang ini kami temukan di lapangan adalah bahwa anak-anak di Cilincing dan anak mudanya bahkan orang tuanya mereka terbiasa dengan mindset tuh instant money. Jadi pada waktu itu anak-anak turut serta untuk membantu orang tua sehingga mereka mengesampingkan pendidikan. Menurut saya sih kondisi anak Cilincing itu kalau dia di lingkungannya itu ada satu orang yang baik, dia akan ikut baik. Tapi kalau di lingkungannya itu tidak ada yang menjerumuskan dia untuk baik, dia salah gitu. Hiruk-pikuk kota Jakarta, kota pusat pertumbuhan. Menyimpan cerita yang belum banyak didengar. Cilincing, salah satu daerah di ujung utara yang jauh dari kemewahan. Hanya kesederhanaan dan keberagaman. Di tahun 2008, kami berangkat dengan rasa simpati melihat anak-anak di Kampung Nelayan Cilincing ini. Mereka tinggal di wilayah yang kumuh, kemudian pada saat itu masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak di sini mungkin tak seberuntung anak lain seusianya. Tapi, mereka punya kebahagiaan dalam keterbatasan. Mereka punya mimpi meski dalam tekanan. Mereka punya tekad kuat meski tidak punya banyak pilihan. Aku lahir di Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo, Desa Gelirang. Di situ belum setahun, aku tuh udah kesini sekeluarga. Karena kalau kata mama biar kalian berpendidikan gitu. Usia 10 tahun. Kelas berapa? 4. Sekarang seneng nggak tinggal di sini? Kenapa? Banyak awan. Seneng, cuacanya itu adem gitu. Kalau misalkan lagi gabut nih, ngupas belum ada. Jadi aku sama Mia di sini bareng teman. Lahir dari keluarga seperti apa dan bagaimana cara mereka dibesarkan adalah atribut yang menempel tanpa bisa mereka tawar dan tukar. Mereka tidak terbiasa hidup dengan banyak pilihan. Hingga putus sekolah pun adalah satu-satunya penyelesaian. Sebetulnya kenapa anak-anak ini putus sekolah? Karena mereka banyak membantu orang tua. Fenomena yang memang ini kami temukan di lapangan adalah bahwa anak-anak di Cilincing dan anak mudanya bahkan orang tuanya mereka terbiasa dengan mindset tuh instant money. Keluarga mereka bisa mendapatkan upah setidaknya 50.000 sehari, mereka harus mengupas berkilo-kilo kerang dan orang tua tidak mungkin melakukannya sendiri. Jadi pada waktu itu anak-anak turut serta untuk membantu orang tua sehingga mereka mengesampingkan pendidikan. Itulah sebabnya mereka bertahan betah ngupasin kerang hari demi hari meskipun upahnya sangat rendah karena mereka hanya memikirkan hidup hari ini. Kegiatannya ya yang ngupas. Biasanya mah dari pagi, ini lagi banyak ombak, jadinya agak siang. Biasanya mah dari jam 9, jam 8 sampai malam, kadang jam 12. Jadi itu sampai ibu jam 3, kadang jam 4 baru pulang. Subuh itu. Biasanya jam 10, jam 12 bantuin mama lepasin kijing. Kadang-kadang stres gitu. Bapakku tuh udah tua, pengangguran waktu sejak udah lama. Usianya udah 68. Kalau sekarang tuh yang kerja mama di lapak kerang. Tapi mama pernah ngegunting, ngebelah. Mama tuh kalau misalnya nggak dibantuin itu penghasilannya sedikit. Kerja keras adalah nilai yang tertanam di masing-masing benak mereka. Membantu orang tua dari pagi hingga pagi adalah hal yang biasa. Terbentuk harus kuat untuk bisa terus bertahan. Kita mengajarkan anak-anak muda kita juga untuk belajar berpikir jangka panjang. Bahwa mungkin ia bisa ada pekerjaan yang menghasilkan upah harian. Tapi apabila dia bisa bekerja di kantor atau justru bisa buka usaha sendiri sebagai entrepreneur gitu, itu akan jauh lebih baik. Mungkin pada awalnya agak sulit kita untuk meyakinkan orang tua. Mungkin saya bisa bilang meyakinkan orang tua tuh perlu usaha yang lebih pada waktu itu. Cuman
ketika Red Nose Foundation sudah beberapa tahun berdiri di sini dan kami membuktikan bahwa kami serius untuk membantu anak-anak mereka, mereka bisa gabung tanpa dipungut biaya apapun dan bahkan kami memberikan beasiswa. Nah dari situlah orang tua mulai percaya untuk melepaskan anak ke Red Nose. Jadi sekarang kalau orang tua ditanya anaknya kemana, lagi belajar di Red Nose, lagi main di Red Nose, itu udah lebih lega. Ya tentunya kalau misalkan dalam proses pertumbuhan anak sendiri kan pergaulan itu sangat penting ya, sangat berpengaruh bagaimana anak ini berpikir, merasa dan mengambil keputusan. Pada waktu saya mengajar kelas psikososial, memang ada satu eksperimen kecil yang saya lakukan. Jadi saya minta eksperimen pertama anak-anak ini coba dong kalian ledek teman-temannya gitu ya. Kemudian mereka cepat ledek, nggak ada hitungan 1 detik, langsung ledek-ledekan. Tapi eksperimen kedua, saat itu saya minta, oke sekarang puji temannya. Itu langsung hening. Saya tunggu 5 menit, nggak ada yang saling puji. Nah dari situ saya langsung bertanya, apakah memang kalian itu tidak pernah dipuji di rumah sehingga kalian untuk puji itu susah gitu. Nah jadi mereka memang bilang iya betul, karena kata-kata yang kami dengar di rumah, di sekolah adalah kata-kata negatif. Tapi aku nggak senengnya tuh yang di sini tuh mereka ngomongnya tuh kasar. Iya, kalau ngomong pada kasar-kasar. Ya tawuran, pukul-pukulan pakai kayu. Kamu pernah ikut? Pernah. Karena main bola batangan. Jadinya kesel. Dia lama-lamanya dia ngajakin tawuran. Di sini kalau nggak di lapangan. Ya, kalau lingkungan sini sih ya gimana ya? Kebanyakan tuh liar, pada tawuran. Kalau malam tuh anak-anak segini, kalau terlalu pergaulan anak sini sih kurang bagus kalau dibiarin gitu. Kalau ibunya kurang pantau ya kayak gitulah jadinya. Banyak ditemukan kasus itu tawuran. Jadi cukup mengkhawatirkan sebetulnya bagaimana anak-anak ini yang seharusnya belajar, bermain, mengeksplorasi diri, memaksimalkan potensi, tapi justru malah terlibat tawuran sekolah dan akhirnya ada yang dikeluarkan dari sekolah gitu. Sama seperti orang tua lainnya, berharap anak mereka bisa hidup jauh lebih baik dari dirinya. Harapan yang awalnya terasa gelap dan begitu jauh, perlahan terlihat dekat dan mulai terjawab. Ya pengennya sih ya sukses semua, jangan kayak ibu lagi. Iya pengennya sih, makanya ibu selalu ngituin Farhan biar les, biar pinter. Sebetulnya memang anak itu ada pada dalam koridor banyak hak yang harus dipenuhi gitu ya. Ada yang mungkin di Cilincing ini orang tuanya terbatas untuk memenuhi hak-hak anak, hak belajar, hak fasilitas anak, hak bermain, hak liburan misalnya kayak gitu. Kalau kita lihat komunitas di Cilincing ini justru anak dan orang tua tuh saling melengkapi. Visinya Red Nose adalah untuk membantu anak mencapai mimpi dan kita pengen keluarga anak ini juga tahu mimpi anaknya itu apa ya gitu. Jadi apa dek? Oh polisi kayak Allah. Kalau polisi itu jagoan sama nangkep penjahat. Dokter. Kenapa jadi dokter? Ya pengen aja gitu nyembuhin orang. Apalagi sekeluarga sendiri. Mimpi yang tinggi, mimpi yang jauh adalah hak semua anak. Dari keluarga manapun, dari sudut manapun. Mereka punya kesempatan yang sama untuk bermimpi dan berjalan menuju mimpinya. Jelas terlihat sekali perbedaannya. Pertama, mereka jadi ada pilihan aktivitas yang positif di sini dan mereka jadi belajar untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebaya. Mereka ada kesempatan untuk bisa tur ke luar negeri. Jadi beberapa anak kami yang sudah usia remaja gitu di atas 17 tahun mereka kami kirim ke luar negeri untuk bisa ikut pertunjukan sirkus di sana atau belajar sirkus di luar negeri itu. Bisa kita waktu itu ke Chicago, kita pernah juga ke Polandia, kita pernah ke Kamboja dan masih banyak lagi gitu. Jadi ada banyak kesempatan yang terbuka akhirnya untuk anak-anak ini bisa mengakses pendidikan tapi jalurnya informal namun tetap ada value yang kita tanamkan ke dalam diri mereka gitu. Sebelum dia les di Dumera mah, ya ibaratnya ya pergaulannya kurang bagus. Tapi ibu semenjak dia les di Dumera ya ibu bersyukur banget. Sebelum saya masuk di Dumera itu, saya nggak punya keahlian apa-apa. Tapi
lihat Hidung Merah itu kayaknya menarik dari sirkusnya. Jadi saya masuk ke Hidung Merah, saya latihan sirkus sambil sekolah. Lama-kelamaan saya bisa terus jadi guru di sini. Kalau saya sih ngajar di bagian AHS ya, Ayo Hidup Sehat. Contohnya kayak sepak bola, terus makan makanan sehat. Itu saya ngajar di bagian itu. Tapi saya juga tetap ngajar sirkus yang kayak juggling, terus putar piring, bunga kayu, dan dance fire sampai main api dan pedang. Harapan saya untuk anak-anak Cilincing ini semoga dia bisa berpendidikan tinggi seperti lulus kuliah, karena di Cilincing ini jarang yang ada yang lulus kuliah. Aku bakal belajar yang giat gitu, biar maksudnya SMP itu nanti mau masuk sekolah negeri. Saya belajar banyak dari kegigihan anak-anak di sini. Gitu, mereka sangat menunjukkan niat. Jadi bagi anak yang memang sudah bergabung lama dengan Red Nose, mereka kan tetap ada di wilayah yang kita bisa bilang beresiko ya. Beresiko secara keamanan, secara finansial itu beresiko sekali. Tapi yang saya bisa belajar dari mereka adalah bahwa mereka tuh gigih gitu. Dalam keterbatasan seperti apapun, mereka tuh masih mau untuk berusaha ngikut pelatihan apa yang dikasih Red Nose, kemudian tekun di sana dan bersama Red Nose bisa mengejar mimpi mereka. Pasti bisa, pasti, insya Allah pasti bisa.